Halo semuanya, selamat pagi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil makalah yang kami buat. Sebelumnya kami itu dari kelompok 1 yang beranggotakan Adelia, Arifal, Cila, Valdis, dan Vasco. Pada presentasi kali ini kami membagi daftar presentasi menjadi 3 subbab, yaitu gambaran perusahaan, teori dan analisa, serta kesimpulan dan saran. Sebelumnya narasumber kita itu Pak Nur Solihin yang lahir di Lamongan 10 November 1972. Ia sebagai pemilik PT Restu Minang Abadi. Perusahaan yang kita teliti adalah PT Restu Minang Abadi yang berdiri pada tahun 2017 dan dimiliki oleh Pak Nur Solihin. Yang pertama ada gambaran perusahaan. PT Restu Minang Abadi merupakan salah satu perusahaan yang termasuk dalam bidang kuliner dengan kategori masakan Padang. Perusahaan ini sudah berdiri kurang lebih selama 4 tahun dan telah mempunyai 5 cabang. Salah satunya lokasi utamanya ada di daerah Pamulang, Tangsel. Untuk sejarah perusahaan ini sudah berdiri dari tahun 2017 dan didirikan oleh Pak Nur Solih. Sebelum mendirikan PT Restu Minang Abadi, Pak Nur Solih menjadi seorang karyawan selama 7 tahun di rumah makan Padang ternama dengan berbekal ilmu menjadi seorang karyawan dan modal yang secukupnya. Pak Nur Solih memberanikan diri untuk mendirikan tempat makan bersama temannya yang sudah berpengalaman dalam bidang usaha rumah makan Padang. Hingga akhirnya rumah makan yang didirikan Pak Nur Solih berjalan dengan lancar hingga sekarang. Untuk visi dari PT Restu Minang Abadi yaitu mewujudkan perusahaan masakan Padang yang memiliki kualitas terbaik dan memperbanyak cabang ke seluruh kota di Indonesia. Untuk misinya yang pertama ada menciptakan masakan Padang menggunakan bahan yang berkualitas sehingga makanan mempunyai rasa yang enak. Yang kedua, mementingkan etika yang baik serta sopan santun dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Yang ketiga, ada memilih karyawan yang terbaik berdasarkan kemampuan dan kinerja. Yang keempat, ada menjalin hubungan yang baik bersama para karyawan, karena karyawan adalah aset yang terpenting dalam satu perusahaan. Teori dan analisa budaya dan lingkungan organisasi. Di dalam budaya dan lingkungan organisasi, terdapat isu-isu budaya organisasi terkini, salah satunya budaya inovatif. Adalah sebagai sebuah perusahaan jasa desain produk. Perusahaan itu menerima ide-ide yang dibawa oleh berbagai perusahaan dan mewujudkan ide-ide tersebut ke dalam bentuk nyata. Pada perusahaan yang kita teliti, yaitu PT Restu Minang Abadi, yang berdiri kurang lebih selama 4 tahun, itu menerapkan salah satu isu terkini organisasi, yaitu budaya inovatif. Perusahaan ini sangat menerima setiap masukan atau pendapat yang diberikan oleh semua karyawannya. Semua karyawannya yang bekerja di rumah makan Restu Minang Abadi juga memiliki keterlibatan dan tantangannya masing-masing. Seperti seorang kasir yang harus mempunyai skill dalam berhitung dan mampu mengerjakan akuntansi pembukuan penjualan setiap bulan untuk pertanggungjawaban dengan pemilik. Untuk menangani masalah kepercayaan, di setiap karyawan pemilik mengharuskan setiap karyawannya jujur, disiplin, dan terbuka kepada siapa saja. Teori dan analisa praktik manajemen lingkungan global. Perspektif global, tidak sedikit orang Jerman, Italia, atau Indonesia yang mampu berbicara 3 atau 4 bahasa. Monolingualisme adalah salah satu tanda sebuah negara mengalami parokialisme, menilai dunia hanya melakukan penglihatan perspektif sendiri. Faktanya, ada 3 kemungkinan pandangan dalam sikap global, yaitu 1. Pandangan etnosentris adalah pendekatan dan praktik kerja terbalik adalah yang dimiliki oleh negara asal. 2. Pandangan polisentris adalah pandangan para karyawan di negara tuan rumah atau host country mengetahui pendekatan dan praktik kerja terbaik untuk menjalankan bisnis dari negara tersebut. 3. Pandangan geosentris adalah pandangan berorientasi dunia yang berfokus untuk menggunakan pendekatan dan orang terbaik. Pada penelitian PT Restu Minang Abadi, termasuk perusahaan yang tidak melakukan go global.
Melalui wawancara, pemilik PT Restu Minang Abadi mengungkapkan bahwa perusahaan yang berkecimpung di bidang kuliner ini mendapatkan semua bahan baku dari dalam negeri dan banyak alat yang digunakan perusahaan didapatkan dari dalam negeri. Begitupun dengan pelanggan mereka yang masih sebatas warga lokal dan warga negara Indonesia. C. Teori dan analisa tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial sebagai niatan bisnis, melampaui kewajiban hukum dan ekonominya. Untuk melakukan hal yang benar dan bertindak dengan cara yang baik bagi masyarakat, kita dapat memahami konsep tanggung jawab sosial dengan lebih baik bila kita bandingkan dengan dua konsep serupa. Kewajiban sosial dan responsivitas sosial. Kewajiban sosial adalah keterlibatan perusahaan dalam aksi sosial dikarenakan kewajibannya untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi dan hukum. Responsivitas sosial itu sendiri berarti membawa perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial yang populer. Selain itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan dampak dari perusahaannya terhadap lingkungan alam. Perusahaan yang telah mementingkan lingkungan alam dalam bisnisnya berarti mereka telah menjalankan manajemen hijau, yang berarti sebuah bentuk manajemen yang mempertimbangkan dampak organisasi terhadap lingkungan alam. Selain semua, etika juga hal yang penting. Etika merupakan prinsip, nilai, dan kepercayaan yang mendefinisikan keputusan dan tindakan yang benar dan salah. Banyak keputusan yang dibuat seseorang manajer menurut mereka itu mempertimbangkan baik proses maupun siapa yang akan terkena dampak oleh keputusan itu. PT Restu Minang Abadi telah melakukan kewajiban sosial untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi dan hukum seperti membayar pajak, membayar listrik, membayar kebersihan, dan membayar keamanan. PT Restu Minang Abadi sangat berupaya untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan memberikan hak para karyawan seperti gaji, tunjangan kesehatan, dan beberapa tunjangan lainnya. PT Restu Minang Abadi juga terus berupaya terlibat dalam aktivitas sosial dengan mengadakan aksi berbagi kepada orang yang membutuhkan, yang diadakan setiap hari Jumat. PT Restu Minang Abadi juga terus berupaya untuk menjaga lingkungan alam dengan tidak menggunakan sedotan untuk mengurangi limbah plastik dan mulai mengurangi pemakaian kantong plastik. D. Teori dan analisa pengambilan keputusan. Manajer pada semua tingkatan dan semua area di organisasi pasti akan mengambil keputusan. Artinya, mereka membuat pilihan. Sebagai contoh, manajer tingkat atas mengambil keputusan mengenai tujuan organisasinya, gimana menentukan lokasi fasilitas manufaktur atau pasar baru mana yang akan dimasuki. Manajer tingkat menengah dan bawah mengambil keputusan mengenai jadwal produksi, masalah kualitas produksi, kenaikan gaji, dan disiplin karyawan. Mengambil keputusan bukanlah satu-satunya hal yang dilakukan manajer. Semua anggota organisasi akan mengambil yang mempengaruhi pekerjaannya dan organisasi tempat mereka bekerja. Namun, fokus kita tertuju pada bagaimana manajer mengambil keputusan. Pemilik PT Restu Minang Abadi menerapkan gaya berpikir linear dan tinjauan pengambilan keputusan manajerial untuk mengambil keputusan terhadap sebuah masalah yang terjadi. Melalui hasil wawancara, Pak Nur Solih selalu mengadakan musyawarah jika terjadi masalah yang dihadiri oleh pemilik dan karyawan. Jika peraturan yang terkait masalah belum termuat di peraturan permasalahan, mereka melakukan musyawarah setelah jam kerja selesai. Dan Pak Nur Solih mengadakan musyawarah di setiap terjadinya masalah. Entah itu masalah perusahaan atau masalah karyawan yang melanggar peraturan. Musyawarah juga akan selesai jika keputusan dirasa telah didapatkan. Teori dan analisa sumber daya manusia. Menurut Randall S. Fuller dan Susan E. Jackson 1997 dalam Nanang Nurianta 2008, rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu,
sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Berikut ini analisa yang dilakukan kepada perusahaan PT Restu Minang Abadi untuk mengetahui cara PT Restu Minang Abadi melakukan perekrutan karyawan. Perekrutan karyawan dilakukan dengan menerapkan prosedur yang mereka rancang sendiri. Prosedur tersebut seperti berikut. 1. Mengidentifikasi pekerjaan apa yang dibutuhkan. 2. Mempublikasi lowongan pekerjaan. 3. Memilih kandidat yang sesuai dengan kriteria untuk interview. 4. Memeriksa pengalaman kerja dan latar belakang kandidat. 5. Membuat kontrak. F. Teori dan analisa memotivasi karyawan. Teori motivasi yaitu teori X dan Y yang dikemukakan oleh MC Gregor. Teori ini dibagi dua antara X dan Y. Berikut ini teori X adalah pandangan negatif orang-orang yang mengasumsikan bahwa para pekerja memiliki sedikit ambisi, tidak menyukai pekerjaan, ingin menghindari tanggung jawab, dan perlu dikendalikan dengan ketat agar dapat bekerja secara efektif. Dan berikut ini teori Y adalah pandangan positif yang mengasumsikan bahwa karyawan menikmati pekerjaan, mencari dan menerima tanggung jawab, dan mempraktikkan pengarahan diri. Pimpinan perusahaan PT Restu Minang Abadi memberitahu cara memotivasi karyawan dengan cara mengevaluasi hasil kerja karyawan lalu memberikan poin dan penambahan gaji. Jika ada karyawan yang melakukan pekerjaan dengan baik dan benar, dalam wawancara kepada pimpinan perusahaan PT Restu Minang Abadi, kita mengetahui bahwa pimpinan perusahaan tidak pernah melakukan ancaman kepada karyawan yang bertujuan memotivasi karyawan. Entah itu ancaman potong gaji, pemecatan, atau lain sebagainya. Tetapi bila ada karyawan yang malas, tidak bertanggung jawab, bekerja tidak benar, dan lain sebagainya, pimpinan akan melakukan teguran langsung kepada karyawannya dan memberinya waktu untuk berubah. Tetapi jika karyawan tidak kunjung berubah, pimpinan akan melakukan pemecatan. Untuk bagian kesimpulan dan saran, untuk kesimpulan PT Restu Minang Abadi yang dimiliki oleh Pak Nursolih yang sudah berjalan kurang lebih 4 tahun itu sangat menerapkan budaya inovatif di dalam perusahaannya, yang bisa kita lihat melalui banyaknya ciri budaya inovatif yang diterapkan di sana, seperti kebebasan dalam mengeluarkan pendapat. PT Restu Minang Abadi menerapkan tanggung jawab sosial dan etika manajemen, yang dapat kita lihat di mana perusahaan ini bertanggung jawab terhadap hukum dengan menjalankan pembayaran listrik, pajak, dan kebersihan. Perusahaan ini juga sangat berpegang teguh etika. Perusahaan ini mengharuskan para karyawan mempunyai etika yang bagus seperti jujur, disiplin, sopan santun, dan ramah. Dan perusahaan ini juga melatih karyawannya agar mempunyai perilaku etis dengan menyeleksi para karyawan sebelum diterima bekerja dan melakukan training untuk para karyawan selama 3 bulan. PT Restu Minang Abadi menerapkan gaya berpikir linear dan tinjauan pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Dan walaupun telah diterapkan peraturan, Pak Nursolih selalu melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan untuk setiap masalah yang terjadi. Dia melakukan itu agar tidak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan. Dalam hasil wawancara dan pengajian jurnal kita dapat mengetahui bahwa PT Restu Minang Abadi memiliki prosedur perekrutan karyawan yang lebih kompleks dibandingkan prosedur perekrutan karyawan yang dilakukan oleh L3K. Dalam wawancara, PT Restu Minang Abadi memaparkan sikap karyawan yang memiliki kinerja yang baik, dan hal tersebut tidak terlepas dari prosedur perekrutan dan cara perusahaan dalam menaiki kinerja karyawannya yang didapatkan oleh tim yang berada di lapangan. PT Restu Minang Abadi menerapkan teori X dan Y McGregor, tetapi lebih menerapkan ke arah teori Y, yang bisa kita lihat dari pandangan pimpinan terhadap karyawannya dan caranya memotivasi para karyawan dengan memberikan poin dan menambahkan gaji serta memberikan makanan dan minuman ringan kepada karyawannya agar karyawannya semangat bekerja. Perusahaan PT Restu Minang Abadi tidak pernah sama sekali melakukan ancaman kepada karyawannya, tetapi lebih memberikan peringatan secara langsung dan waktu untuk berubah. Untuk bagian saran kepada manajer rumah
diharapkan dapat mempertahankan kualitas masakan yang akan dibuat agar memberi kepuasan terhadap konsumen, memberikan cita rasa yang lezat dan enak, dan pastinya berbeda dengan usaha yang sama. Harus tetap berinovasi dengan masakan-masakan varian baru tetapi tidak meninggalkan ciri khas Pinangnya. Menjaga kualitas bahan makanan dan harus menjaga kebersihan makanan, memberikan pelatihan bagi karyawan atau pegawai rumah makan mengenai cara melayani konsumen. Perusahaan harus terus melatih perilaku etis untuk para karyawan. Karena perilaku etis dapat memajukan perusahaan. Perusahaan terus jaga kesejahteraan sosial para karyawan karena kesejahteraan karyawan membuat karyawan semangat bekerja dan aktivitas sosial terus dijalankan dan terus ditingkatkan. PT Restu Minang Abadi harus terus menjaga keadilan untuk semua karyawan. Terus lakukan musyawarah jika ada sebuah masalah dan harus mengambil sebuah keputusan. Terus juga menjalankan berpikir linear untuk mengambil keputusan karena dengan mengambil keputusan melalui sebuah fakta itu jauh lebih baik dan adil untuk karyawan dan terus mengambil keputusan dengan cara tinjauan pengambilan keputusan. Segitu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat tinggal.